Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih dalam lindungan dan hidayah Allah, sehingga sampai saat ini di bulan Ramadan yang mulia, kita masih diperkenankan Allah untuk beribadah, mendekatkan diri kepadanya, melakukan berbagai amal soleh, kewajiban selaku seorang hamba, berpuasa di bulan Ramadan, dan ibadah-ibadah wajib dan sunat lainnya. Semoga kebaikan dan kesolehan yang Allah mudahkan untuk kita selama Ramadan ini selalu Allah kurniakan juga di bulan-bulan lain setelah Ramadan, insyaAllah. Selanjutnya salawat dan salam untuk Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliaulah contoh teladan, uswatun hasanah bagi kita seluruh hamba-hamba Allah yang beriman, yang menginginkan pertemuan dengan Allah, menginginkan pahala akhirat, dan senantiasa berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah yang mulia, kajian sirah kita pada kali ini adalah bertemakan Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah atau yang artinya adalah janji setia. Yang ini berlangsung 2 kali terhadap Rasulullah SAW dari orang-orang Islam generasi awal dari kota Yasrib yang kemudian berubah menjadi Madinatul Rasul, kota Rasulullah SAW. Peristiwa ini adalah pasca peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit pertama sampai ke langit ke-7 dan berjumpa dengan Allah, dan pulang membawa oleh-oleh kewajiban salat 5 waktu. Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan dakwahnya, menawarkan Islam kepada orang-orang yang datang ke kota Mekah, terutama yang datang berhaji. Sebenarnya semenjak tahun ke-10 kenabian, setelah wafatnya Bunda Khadijah, meninggalnya Abu Talib, Rasulullah senantiasa menawarkan dakwah kepada orang yang datang ke Mekah. Nah, pada tahun ke-11 kenabian, Rasulullah SAW bertemu dengan jemaah haji yang berasal dari kota Madinah atau Yasrib. Pada malam hari beliau melakukan pertemuan dengan orang yang berasal dari Yasrib, yang mereka ini menjadi cikal bakal membuka dakwah ke kota Madinah, menjadi generasi pertama yang menerima tauhid, menerima Islam dari kota Madinah. 6 orang yang pertama beriman ini, mereka adalah As'ad bin Zurarah,
Auf bin Haris, Rafi' bin Malik, Utbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Qutbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Ini dari 6 orang penduduk Madinah yang pertama kali masuk Islam pada tahun ke-11 kenabian. Mereka ini sebenarnya di kota Madinah sudah mendengar akan adanya Nabi akhir zaman, akan munculnya Nabi akhir zaman. Sudah ada informasi-informasi yang mereka dengar. Tapi ada yang membuat dan menorong serta memicu mereka ini cepat sekali beriman dengan Rasulullah dan cepat sekali menyambut dakwah tauhid, dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yaitunya ketika mereka di Madinah, ketika mereka di Yathrib, orang-orang ini berinteraksi dengan orang-orang Yahudi Madinah. Mereka senantiasa bergaul dengan orang-orang Yahudi Madinah, terutama kabilah Aus dan Khazraj, 2 kabilah besar di Madinah, penduduk asli Madinah, berinteraksi dengan Yahudi yang merupakan penganut ahlul kitab. Jadi rupanya Aus dan Khazraj ini sering diadu domba oleh Yahudi. Ya, ini biasa perangai Yahudi, mengadu domba penduduk asli agar mereka terus dalam pertikaian, sehingga kemudian Yahudi bisa eksis. Itu polanya Yahudi dari dahulu, mengadu domba suku bangsa lain agar mereka eksis dan suku bangsa lain tidak terfikir atau tidak sempat untuk kemudian menaklukkan kaum Yahudi. Itu strategi mereka. Jadi dalam pertikaian-pertikaian yang sering terjadi di kota Madinah antara orang-orang Aus, Khazraj, penduduk kota Madinah asli dengan orang-orang Yahudi ini, orang Yahudi ini seringkali memberikan ancaman, seringkali memberikan kabar pertakut. Ancaman mereka itu adalah bahwa nanti akan datang Nabi akhir zaman. Jadi mereka tahu kan, melalui kitab sucinya akan ada Nabi terakhir nanti. Ya, sebagaimana pernah sudah kita sampaikan, orang-orang Yahudi ahlul kitab ini ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal sekali dengan Nabi terakhir itu seperti mereka kenalnya anak kandung mereka sendiri. Jadi mereka mengancam orang-orang Madinah ini atau Aus dan Khazraj, awas, nanti Nabi akhir zaman akan datang. Kami akan segera beriman dan bersama Nabi terakhir kami akan perangi kalian. Nah, itu. Jadi ini yang sering berulang-ulang dirasakan oleh orang-orang Aus dan Khazraj, sehingga ini membuat Aus dan Khazraj sering merasa tertekan dan merasa takut karena sering ditakut-takuti dengan cara seperti ini. Nah, ketika mereka pergi haji ke Mekah, lalu di malam hari berjumpa dengan Rasulullah SAW dan Rasul menyampaikan dakwahnya, teringatlah ancaman, teringatlah pertakut yang sering diulang-ulang oleh Yahudi ini, bahwa akan ada Nabi terakhir. Karena mereka teringat ini, justru mereka, wah ini kesempatan, kita duluan yang beriman kepada Nabi terakhir ini. Bukankah kita selama ini ditakut-takuti bahwa mereka nanti akan bergabung dengan Nabi akhir zaman dan memerangi Aus dan Khazraj. Nah, ini sekarang justru kita yang duluan bertemu dengan Nabi yang diomong-omongi sama orang-orang Yahudi di Madinah. Nah, ini membuat cepatnya atau respon dari orang Madinah yang datang haji bertemu dengan Rasulullah ini, cepat mereka beriman. Ya, daripada jangan sampai kedahuluan sama orang Yahudi begitu. Maka kemudian setelah pertemuan yang berenam ini, kemudian Rasulullah SAW di tahun ke-12 kenabian bertemu dengan 12 orang penduduk Madinah secara rahasia. Yang 12 orang ini 5 orang dari yang 6 orang kemarin bertemu di tahun kemarin. 1 orang tidak balik, maksudnya tidak ikut haji di tahun ke-12. 5 orang ikut haji lagi dengan 7 orang yang baru. 7 orang yang baru ini adalah Mu'az bin Al-Haris, Zakwan bin Abdul Qais,
Ada Ubadah bin Samit, ada Yazid bin Sa'labah, ada Abbas bin Ubadah dan Abul Haisam serta Waim bin Sa'idah. Ini 7 orang dari penduduk kota Madinah, tambah 5 yang tahun kemarin sudah ketemu. Lengkap mereka 12 orang bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini pada haji tahun ke-12 kenabian Rasulullah SAW. Nah, ini bertemu dengan Rasulullah dengan cara rahasia, dan waktu itulah mereka memberikan janji setianya yang dikenal dengan Bai'atul Aqabah Al-Ula. Janji setia Aqabah yang pertama yang mereka lakukan di kawasan Aqabah atau di sekitar Mina, tempat mereka berdiam bisa melaksanakan haji. Maka di sana 12 orang ini bersumpah dan berjanji setia kepada Rasulullah SAW, dan isi atau poin-poin janji setianya dikenal dengan istilah Bai'atun Nisa, ya, janji setia wanita, janji setia perempuan. Kenapa dinamakan Bai'atul Nisa, janji setia wanita? Karena poin-poin janji setia atau sumpah setia mereka semuanya belum ada yang terkait dengan siap bertempur dan siap berperang, siap membela Rasulullah, belum. Poin perjanjian kesetiaan mereka waktu itu adalah janji untuk tidak alla yusyriku billah, tidak akan mensekutukan Allah, wala yasriqu, tidak mencuri, wala yaznun, tidak berzina, wala yaqtuluna auladahum min imlaq, tidak akan membunuh anak mereka karena takut miskin, tidak menipu, wala ya'suna Rasulullah SAW. Mereka tak boleh mendurhakai atau mengingkari Rasulullah. Ini poin-poin perjanjian janji setia. Ini yang juga nanti ketika Rasulullah merebut kota Mekah, lalu Abu Sufyan masuk Islam, Hindun istrinya Abu Sufyan masuk Islam, lalu Hindun juga berjanji setia kepada Rasulullah dengan kalimat ini, Allah yusyrikna billah wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna min imlaq wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'ruf. Mereka berjanji setia tidak akan berbuat syirik, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak mereka, tidak akan menipu, dan tidak akan mendurhakai Rasulullah SAW. Ini mereka berjanji setia kepada Rasulullah yang 12 orang ini. Lalu yang 12 orang ini kembali balik mereka ke Madinah, dan bersama mereka Rasulullah SAW mengirim guru untuk mereka, yaitu sahabat Rasul yang mulia Mus'ab bin Umair. Jadi 12 orang ini secara rahasia pulang setelah haji selesai, pulang, dan bersama mereka Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair berangkat menuju Madinah untuk mengajarkan Islam kepada mereka dan juga kemudian mendakwahkan Islam ke seluruh penduduk Madinah. Nah, mulailah di tahun ke-12 kenabian itu Mus'ab berada di di Madinah bersama 12 orang yang sudah masuk Islam ini, sebagian dari suku Aus, sebagian dari suku Khazraj, mendatangi rumah-rumah penduduk kota Madinah untuk diajak masuk Islam. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala memang kota Yasrib ini sudah menjadi takdir Allah. Inilah akan menampung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap rumah didatangi dan rupanya sambutan yang luar biasa dan respon yang bagus, dan mungkin juga dipicu oleh yang apa kita sampaikan tadi, ada perangai Yahudi yang selama ini sering kali ngerecokin penduduk Madinah, sering mengganggu kabilah besar Aus dan Khazraj. Di antara gangguannya itulah mereka terus menakut-nakuti, nanti akan ada nabi terakhir, kami bersama mereka akan perangi kalian. Ternyata sekarang nabi terakhir itu mereka duluan yang dapat, maka mereka cepat beriman. Dan di antara kunci keberhasilan dakwah Mus'ab bin Umair, pemuda yang luar biasa ini, yang sebelum dia muslim, sebelum dia beriman, dia dalam keadaan kaya raya, dapatkan fasilitas dari ibunya. Lalu ketika dia masuk Islam, ibunya memboikotnya dan jatuh miskin. Tapi dia dikirim oleh Rasulullah SAW, berangkat ke Madinah, dan dibawa oleh kaum Ansar yang 12 orang yang baru ini, menemui petinggi-petinggi, orang-orang penting di
di kabilah Aus dan Khazraj, penduduk Madinah. Maka kemudian Mus'ab bin Umair berhasil mengislamkan dua petinggi penting di Madinah, yaitu Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudhair. Ini dua petinggi penting di kota Madinah yang kedua orang ini sangat dipatuhi oleh seluruh anggota suku dan kabilah mereka di Madinah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kepiawaian, kecerdikan Mus'ab bin Umair bisa berdialog dengan logis, dengan rasional, dengan bersama Sa'ad bin Mu'az, sehingga Sa'ad bin Mu'az masuk Islam. Lalu pandai pula dia berdialog dengan Usaid bin Hudhair yang awalnya tidak terlalu respon dengan dakwah ini, membacakan Al-Quran dan menyampaikan Islam yang begitu indah. Alhamdulillah, Usaid bin Hudhair dan Sa'ad bin Mu'az, dua orang penting di kota Madinah, masuk Islam. Nah, ini buah dari dakwah Rasulullah SAW kepada kabilah-kabilah yang datang haji, terutama ini datang dari Yathrib. Tahun ke-11 kenabian bertemu duluan dengan 6 orang. Tahun ke-12 kenabian menjadi 12 orang. Lalu 12 ini bersama satu orang guru mereka, Mus'ab bin Umair, datang ke Madinah dan mengetok semua pintu-pintu rumah kota Madinah. Lebih kurang selama setahun Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah. Lalu setahun setelah itu, pada tahun ke-13 kenabian, balik lagi penduduk atau orang-orang Madinah pergi haji. Kemudian di ujung perjalanan haji mereka, di tengah malam yang gelap, mereka kembali melakukan pertemuan khusus dengan Rasulullah SAW. Nah, pertemuan ini jumlah yang hadir semakin banyak. Mereka semua lebih kurang 73 orang melakukan janji setia, dan ini dikenal dengan Bai'atul Aqabah Al-Tsaniyah, ya, janji setia Aqabah yang kedua. Dan pada janji setia yang kedua ini, isi perjanjiannya sudah mengacu atau sudah menjurus kepada pembelaan jiwa raga Rasulullah, dan mereka siap menampung Rasulullah dan orang-orang Islam di Madinah. Sehingga ini dikatakan bai'atnya Bai'atul Rijal, ya, janji setia laki-laki. Karena sudah mereka rela dan siap berjanji berkorban membela Rasulullah dan menjaga jasad, jaga jiwa dan raga Rasulullah SAW. Maka pada malam yang gelap itu, dan waktu itu hadir paman Rasulullah, walaupun dia belum masuk Islam, cuma Rasulullah berkenan menghadirkan pamannya, Abbas bin Abdul Muttalib. Kenapa Abbas hadir? Dia ingin memastikan bahwa ponakannya, anak saudaranya akan pergi atau akan diselamatkan, akan ditampung, akan dibela oleh orang yang dia ingin tahu orangnya, dan jelas-jelas siapa yang akan mengambil anak saudaranya. Bila ini jelas bersedia akan membela dan memelihara dan menjaganya, maka Abbas bin Abdul Muttalib berkenan membiarkan mereka membawa Rasulullah SAW nantinya. Maka pada malam itu, lebih kurang setelah hari tasyrik atau di tengah hari tasyrik, ketika para jemaah haji yang lain sedang istirahat, sedang tertidur, tentunya 73 orang ini hanyalah bagian dari rombongan yang ada. Begitu banyak orang yang sedang berhaji waktu itu. Ini hanya bagian dari rombongan yang ada, yang secara rahasia mereka sudah masuk Islam dan tidak ada yang tahu. Tengah malam mereka melakukan pertemuan khusus, memberikan janji setia. Nah, isi janji setia, baiat setia Aqabah yang kedua ini sudah sangat-sangat saklek, sudah sangat-sangat tajam, dan sudah menjurus kepada kesetiaan dan loyalitas penuh. Di antara poinnya adalah mereka siap patuh dan mendengar dalam suka dan tidak suka. Ya, siap patuh kepada Rasulullah, siap mau mendengar dalam suka dan tidak suka. Ya, kalau patuh dalam keadaan suka itu biasa. Tapi ini patuh dalam keadaan sedang tidak suka, gitu. Siap patuh. Siap memberi dan menanggung nafkah Rasulullah dan para sahabat dalam keadaan susah dan dalam keadaan mudah, ya, dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Ya, ini berarti sudah ada resiko yang akan mereka tanggung, ada beban yang akan mereka ambil. Kemudian poin yang ketiga, janji setia mereka adalah siap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Siap patuh dan tegak lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat. Dan yang kelima yang sangat jelas, spesifik, siap menjaga dan membela Rasulullah SAW sebagaimana membela dan menjaga anak dan istri mereka sendiri. Ini poin yang sangat krusial. Ini poin janji setia yang sangat penting.
kaum Aus dan Khazraj, orang-orang Muslim as-sabiqun al-awwalun kota Madinah ini bersedia menjamin diri Rasulullah, menjaga dan membelanya, sebagaimana mereka menjamin, menjaga dan membela anak-anak kandung mereka sendiri atau istri mereka sendiri. Makanya ini betul-betul dinamakan janji setianya laki-laki, ya, bai'atur rijal istilahnya, janji setia laki-laki, karena sudah pada tingkat pengorbanan, pembelaan dan menanggung beban. Pertemuan ini berlangsung dengan sangat sukses, rahasia. Lalu mereka segera menjelang pagi bersembunyi, dan esok harinya langsung segera langsung balik ke Madinah. Dalam sirah Nabawiyah dikabarkan bahwa iblis meneriakkan pertemuan ini sehingga kedengaran ke rumah-rumah kafir Quraisy, tapi mereka sedang tidur dalam letih, dalam antara iya entah tidak, tapi ada suara yang menceritakan atau meneriakkan ada pertemuan ini. Wah, itu bukan main iblis, betul-betul ikut serta bagaimana dakwah Rasulullah SAW ini tidak boleh sempat mendapatkan tempat yang layak atau pembela yang kuat. Tapi kemudian rombongan jemaah haji dari kota Madinah ini berhasil lebih cepat pulang, walaupun sempat ada yang coba diupayakan oleh kafir Quraisy menghalangi atau mengejarnya, tapi upaya kafir Quraisy tersebut sia-sia, tidak berhasil. Ada satu orang bisa ditawannya, tapi kemudian berhasil pula kembali, kemudian dibebaskan kembali oleh orang Madinah karena ada jaminan dan ada kaitannya dengan keamanan orang-orang Mekah. Kalau pergi berbisnis ke negeri Syam, mereka akan melewati Madinah. Mereka takut pula nanti dagangan mereka akan diganggu oleh orang Madinah. Akhirnya satu orang yang sempat mereka tawan dilepaskan dan kembali mengejar rombongan dan sampai kembali ke Madinah. Intinya janji setia Aqabah yang kedua berhasil, dan sudah ada puluhan orang asli dari kota Madinah, dari suku besar Aus dan Khazraj, sudah menyatakan komitmen dan akan membela Rasulullah. Berarti dengan peristiwa ini Rasulullah SAW sudah mendapatkan ladang baru, daerah baru yang akan menampung dakwahnya. Maka sejak peristiwa berhasilnya Bai'atul Aqabah yang kedua ini, setelah itu secara bertahap Rasulullah SAW sudah mengizinkan satu persatu secara rahasia para sahabat boleh hijrah ke Madinah, karena sudah definitif kota Madinah akan menjadi tempat penampung menyambut orang-orang kaum muslimin yang kota Mekah. Maka Rasulullah sudah instruksikan satu persatu para sahabat diam-diam secara rahasia berangkat malam hari, hanya sebisanya apa yang mereka bawa, ya, menyelinap, ya, diam-diam untuk berangkat ke Madinah. Ada juga di antara mereka yang kemudian dihadang oleh kafir Quraisy, di antaranya Suhaib Ar-Rumi, orang yang berasal dari Romawi. Dia pendatang di Mekah, berbisnis, jadi kaya. Ketika dia akan hijrah, dihadang oleh kafir Quraisy. Hampir saja mereka akan menganiayanya, tapi kemudian terjadi negosiasi. Suhaib Ar-Rumi menyatakan, ya sudah, seluruh harta saya tinggalkan, tapi izinkan saya pergi. Maka demi selamatnya akidahnya, Suhaib membiarkan hartanya diambil, ya, sehingga ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, menyambut Suhaib Ar-Rumi sampai di Madinah ini, kata Rasulullah, Rabihal Bai' ya Aba Yahya, Rabihal Bai' ya Aba Yahya. Bisnismu beruntung, ya, jual belimu beruntung. Apa jual beli yang dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi? Ya, dia serahkan dunianya demi selamatnya akhiratnya. Dia serahkan hartanya demi selamatnya iman dan agamanya. Itu Suhaib Ar-Rumi pergi hijrah diam-diam. Tapi ketahuan juga sama kafir Quraisy, dihadang di jalan. Dan begitulah mayoritas para sahabat memang melakukan hijrah secara diam-diam, karena mereka tak berdaya dan tak mampu kalau seandainya nanti berhadapan dengan hadangan kafir Quraisy. Begitu lebih kurang sekelumit
perjalanan peristiwa Bai'atul Aqabah, baik yang pertama ataupun Bai'atul Aqabah kedua. Dia kelanjutan dari titik balik dakwah Rasulullah pasca tahun duka cita, lalu kemudian Rasulullah dapat hadiah dari Allah dengan Islamnya sekelompok jin, lalu kemudian masuk kota Mekah dalam jaminan keamanan Mut'im bin Adi, lalu beliau dapat hadiah perjalanan yang luar biasa Isra dan Mi'raj. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan beberapa orang dari kota Madinah yang sedang haji, 6 orang menyambut dakwah Rasulullah, masuk Islam. Tahun besoknya berubah menjadi 12 orang, dan tahun berikutnya menjadi 73 orang. Di samping di kota Madinahnya tidak ada rumah kecuali sudah diketok pintunya oleh Mus'ab bin Umair, diajak Islam dan seterusnya. Dari peristiwa ini beberapa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, tugas seorang dai adalah berdakwah. Perintah Allah adalah ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu. Tugasnya dai adalah menyeru saja. Adapun urusan sampai tidak sampai, urusan diterima tidak terima, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang begitu dia telah berdakwah, begitu dia telah menyampaikan materi dakwahnya, isi dakwahnya, dia sudah dapat pahala. Pahala tidak tergantung nanti dengan sambutan orang. Tapi kalau sambutannya luar biasa, pahalanya juga akan naik dan bertambah di sisi Allah SWT. Rasulullah sudah berupaya saja. Siapa yang datang ke Mekah, tawarkan saja dakwahnya. Siapa yang datang ke Mekah, tawarkan saja. Momen ibadah haji menjadi momen yang sangat berharga. Dan ternyata memang Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati penduduk kota Yasrib. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil juga dalam pelajaran ini adalah keistimewaan kota Madinah. Sudah menjadi pilihan Allah, sudah menjadi takdir Allah. Madinah dijadikan tempat munculnya peradaban Islam. Pondasi awal dibangunnya kejayaan Islam berasal dari Madinah. Betul di Mekah ada Baitullah, rumah Allah yang pertama di muka bumi. Tapi ya Allah takdirkan Madinah yang akan menjadi pusat peradaban Islam. Dari sanalah dakwah Rasulullah nanti kemudian menyebar ke seantero Jazirah Arab. Maka ini menjadi keistimewaan kota Madinah. Rasulullah sudah coba
perjalanan dakwah dan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung program dakwah Islam di Radio SIP FM. Salurkan donasi Anda melalui rekening BNI Syariah 12300002112 atas nama PT Radio Suara Indah Pesona Prima.